2. Sistem muskularis atau otot. Otot yang dapat dilihat pada petikum kali ini yang pertama ada otot pectoralis major, yaitu otot tebal yang berbentuk seperti kipas dan terletak di anterior dari dinding dada. Yang kedua ada otot rectus abdominis muscle, yaitu sepasang otot yang melintang secara vertikal pada setiap sisi dinding anterior pada perutnya. Yang ketiga otot stenohyoides, yaitu otot yang sempit dan tipis terletak di pinggir posterior dari ujung medial clavicula. Selanjutnya otot bicep brachii adalah otot besar berkepala dua karena berorigo pada dua tempat yang berbeda, terletak di sepanjang lengan atas. Dan yang terakhir yaitu otot rectus femoris adalah otot yang terdapat pada paha. Sistem respirasi. Respirasi merupakan rangkaian proses meliputi pengambilan gas atau udara, penggunaannya untuk memecah zat, pengeluaran gas sisa pemecahan zat, serta pemanfaatan energi yang dihasilkannya, yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Secara umum, respirasi mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama itu menyediakan permukaan untuk pertukaran gas antara lain udara dan sistem aliran darah, sebagai jalur untuk keluar masuknya udara dari luar ke paru-paru, melindungi permukaan respirasi dari dehidrasi, perubahan temperatur, dan berbagai keadaan lingkungan yang merugikan, atau melindungi sistem respirasi itu sendiri dan jaringan lain dari patogen, dan memfasilitasi deteksi stimulus olfaktori dengan adanya reseptor olfaktori di bagian superior pada rongga hidung. Saluran respirasi mencit terdiri atas 3 bagian utama, yaitu saluran respirasi anterior berupa nostril, nasal cavity, nasopharynx. Yang kedua, saluran respirasi intermediate, yaitu terdiri dari laring, trakea, dan bronchi. Yang ketiga, itu saluran respirasi posterior, berupa paru-paru. Paru-paru kiri hanya mempunyai lobus tunggal, sementara paru-paru kanan dibedakan menjadi 4 lobus, yaitu superior, middle, inferior, dan postcaval. Seekor mencit dalam kondisi rehat menggunakan sekitar 3,5 ml oksigen per jam, sekitar 22 kali lebih besar daripada yang digunakan oleh seekor gajah. Untuk mengakomodasi kebutuhan laju metabolisme yang tinggi, mencit mempunyai tekanan alveolar yang tinggi, saluran udara pendek, kapasitas oksigen, dan kadar gula darah yang tinggi, konsentrasi sel darah merah yang moderat, kandungan hemoglobin di sel darah merah yang tinggi, densitas kapiler yang padat, dan konsentrasi enzim karbonat anhidrase yang tinggi pula. Sistem digestivum atau pencernaan. Sistem pencernaan mencit terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan yang saling berhubungan. Sistem pencernaan mencit secara umum berfungsi untuk ingesti dan digesti makanan, absorpsi sari makanan, dan eliminasi sisa makanan. Organ-organ pencernaan pada mencit yaitu gigi yang berada pada rongga mulut, esophagus, ventriculus atau lambung, intestinum kecil, caucum, dan kolon. Gigi normal mencit terdiri atas sebuah incisikus dan 3 buah molar di tiap kuadrannya. Perkembangan dan erupsi gigi berawal dari gigi depan ke belakang. Molar ketiga merupakan gigi terkecil di tiap rahang. Molar ketiga di bagian atas ada kalanya tidak ada pada beberapa mencit liar dan beberapa strain inbred. Pertumbuhan gigi incisivus berlangsung terus-menerus dan lurus selama pengunyahan. Saluran pencernaan mencit setelah rongga mulut kemudian berlanjut ke esophagus, lambung, intestinum yang di sini terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, berlanjut ke kolon, rektum, dan berakhir di anus. Sementara kelenjar pencernaannya ada kelenjar saliva submaxillary. Pada mencit mengekskresikan hanya satu tipe saliva, yaitu seromucoid, hepar, dan pankreas. Esophagus mencit berupa saluran tersusun atas epitelium squamosa. Bagian ventriculus mengalami keratinisasi,
Sementara bagian distal ventriculus dijumpai kelenjar-kelenjar ventriculus. Secret ventriculus selalu ada, baik ada makanan atau tidak di ventriculus. Di bagian Sternum mencit dijumpai lebih dari 100 spesies bakteri yang berkoloni dan mengunjungi bagi mencit. Koloni bakteri tersebut meningkatkan resistensi terhadap bakteri patogen lain di intestinum, memproduksi vitamin-vitamin dan fungsi homeostasis. Pencernaan berawal di mulut dan di rongga mulut. Makanan digiling menjadi lebih kecil dengan bantuan gigi dan dibasahi oleh saliva. Makanan kemudian disalurkan melalui faring dan esofagus. Makanan kemudian menuju ke lambung dan usus halus. Di dalam usus halus, makanan diubah secara kimia menjadi asam amino, monosakarida, gliserida, dan unsur-unsur dasar lainnya. Sementara itu, absorpsi air di usus besar, fases atau sisa makanan menjadi setengah padat konsistensinya. Fases tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh melalui kolon dan kemudian anus.